Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik. Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai pada Selasa pagi hari ini, tanggal 4 Februari 2025. Kita bersyukur sebab Tuhan begitu baik, Dia begitu setia, Dia cinta kita semua. Kasih-Nya sempurna, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun seringkali kita tinggalkan melupakan Yesus, tapi Dia tidak pernah tinggalkan, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu mencari supaya kita kembali sama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi yang kita mau baca dalam 1 Raja pasal 20 ayat 35 sampai 43. Kita mau baca terus berurutan, saudara ya. Nanti malam kita baca perjanjian baru, terus kita berurutan ayat demi ayat, supaya kita makin dalam dengan Yesus. Karena nubuatan tentang hukuman atas Ahab, karena Ahab tidak taat kepada firman Tuhan. Suatu pembelajaran buat kita semua. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, mari kita mau kembali sama Tuhan. Dia selalu buka tangan, Dia selalu berikan kesempatan, asal kita mau kembali sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian nomor 151 di dalam buku Tabernakel Glory. Kembalilah kepada Allah. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah pada haleluya. Kembalilah haleluya pada Allah haleluya. Dia mengenal hidupmu, amin haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada kasih Karunia Tuhan, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, lekas pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk tebus dosaku. Hidup kekal bersama dengan Yesus. Marilah kita kembali pada Tuhan, amin haleluya. Kembalilah haleluya pada Allah, amin haleluya. Dia mengasihi hidupmu, amin haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada kasih karunia-Nya, haleluya. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran, dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Aku mau kembali taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini, pagi yang berbahagia. Karena aku hamba-Mu, anak-anak-Mu mau kembali sama Engkau Bapa. Engkau berjanji kalau kami kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kami. Engkau selalu pelihara setiap kami Bapa. Engkau cinta kami semua, karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami lapar rasukan firman-Mu, supaya kami makin mengerti akan rencana Tuhan, dan makin memahami akan sifat karakter Kristus yang sempurna. Supaya kami tidak boleh hidup sembrono Bapa, tapi hidup kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Selasa pagi hari sudah tanggal 4 Februari, saudara. Pada hari yang keempat, puji Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Kita mau semangat terus Bapak Ibu ya. Semangat di dalam Tuhan. Jangan ikuti teman, jangan ikuti dunia, tapi ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia yang punya segala-galanya, yang sudah memberkati Bapak Ibu semua bersumber datang dari Tuhan. Dia begitu cinta. Oh, luar biasa firman Tuhan katakan dalam Sakarya 1 ayat 3. Kembali kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku pun akan kembali kepadamu. Mari Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, atau di antara Bapak Ibu ada yang lemah, ya sudah lama tidak berdoa, menyala-nyalakan Tuhan. Oh banyak, saya sering kali jumpa banyak orang Kristen lama, tapi dia bersungut-sungut sama Tuhan, dia nyalakan Tuhan, dia ngomel-ngomel, seolah-olah Tuhan yang salah. Tuhan itu sempurna Bapak Ibu ya. Jangan pernah ngomel, jangan pernah nyalakan Tuhan. Lebih bagus kita koreksi diri, evaluasi diri, ya, introspeksi diri, refleksi diri. Memang kita adalah manusia orang berdosa. Tuhan tuh maha sempurna, maha baik, maha baik. Asal kita mau kembali sama Tuhan, janji Tuhan. Bukti saya pribadi, saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bukti nyata kita bisa melewati 2024. Banyak saudara-saudara kita nggak bisa akhiri tahun 2024 sudah dipanggil sama Tuhan. Artinya kalau Tuhan mengizinkan kita kasih umur panjang, ya kita pengen umur panjang. Malah saya kepengen kalau bisa Tuhan izinkan rapture, sudah. Tidak mengalami kematian. Kalau mengalami kematian kan sedih, sudah. Kalau seandainya saya dipanggil Tuhan, kan tidak bisa memikirkan firman Tuhan pagi malam YouTube. Pasti di antara Bapak Ibu yang rutin mendengarkan saya pasti sedih. Oh, sudah dipanggil Tuhan, tidak ada beritakan firman Tuhan lagi. Tapi saya dipelihara sama Tuhan, karena Tuhan begitu baik, masih cinta kepada saya. Diizinkan saya terus beritakan firman dulu. Karena saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan sampai Tuhan Yesus datang rapture, saya ingin beritakan kabar kebenaran, kabar tentang Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan jalan manusia, tapi kita ikuti jalan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Asal kita mau kembali sama Tuhan, dia akan kembali karena cintanya Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari. Saya mau baca 1 Raja pasal 20, kita akhiri ya pasal 20 saudara ya. Karena raja-raja ini hanya 22 pasal. Supaya kita tahu, kemarin kita sudah baca ya seenaknya aja Raja Ahab itu saudara. Ya, padahal Ben Hadad itu kan raja Aram Syria itu. Ya, dia tidak takut akan Tuhan, tapi Raja Ahab memang tidak takut akan Tuhan. Seenaknya itu saudara. Mari kita baca ayat 35. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menangkap engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menangkap dia. Ini bukti saudara. Ini bicara tentang ketaatan. Jangan lihat kasusnya suruh pukul-pukul, bukan. Di sini bicara ketaatan. Belajar konteksnya di sini ketaatan saudara. Belajar kita ikuti firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel.
Tapi belajar kita ikuti. Kalau firman Tuhan katakan demikian, saya pernah saudara ya, waktu hujan lebat ya, saya sendiri sebelum terjadi hujan lebat, saya tuh Sabtu malam Minggu, besok Minggu saya akan khotbah pelayanan dalam penggembalaan ya. Sabtu saya didik oleh papi mami saya sebagai hamba Tuhan gembala, tidak boleh pergi-pergi. Sebagai duduk diam di kaki Tuhan, selirkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan apa perlu sampaikan kepada jemaatnya Tuhan hari Minggu. Tapi saya bandel hari Sabtu, saudara. Itu saya mau besuk jemaat. Tuhan bilang, tidak usah. Lebih bagus duduk diam berdoa. Tapi saya bandel debat sama, oh Tuhan saya mau besuk dia. Memang seolah-olah bagus. Tapi mau taat kepada firman Tuhan atau maunya sendiri, saudara. Kalau maunya sendiri apa ideal, saudara. Tuhan tidak suka, saudara. Jadi Tuhan maunya Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Tuhan menjadi terutama. Karena Tuhan tuh maha tahu dari kita. Jangan kita sok tahu, lebih tahu dari Tuhan. Tidak bisa. Oh, banyak saya mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tuh ya jelas sempurna, saudara. Tuhan kita ini apa, saudara? Kita orang berdosa. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Seperti peristiwa itu, saya memaksa diri keluar, saudara. Akhirnya apa? Hujan lebat di tengah, mogok saudara mobil, saudara. Mogok. Karena apa? Bandel. Tuhan bilang jangan duduk diam, lebih bagus mau firman ini enggak pergi. Memang tujuannya bagus tuh, besuk jemaat tuh berdoa, memang kelihatan tapi Tuhan harus lebih utama daripada manusia. Nah, itu harus saudara. Jadi Tuhan punya kepentingan. Kita diciptakan Tuhan punya kepentingan. Kita diciptakan bukan untuk kepentingan manusia, saudara. Kepentingan Tuhan yang harus kita utamakan. Kedua, jadi vertikal, horizontal. Makanya Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, bukan carilah dahulu manusia dan kebenaran manusia. Maka Tuhan nomor 2, bukan jangan dibalik, saudara. Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Nah, ini sama ini. Taat ini, saudara. Akibat taat ada resiko hukum yang akan ada akibatnya. Ya, oleh itu belajar di sini konteksnya ketaatan. Ya, ayat 37. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, pukul aku. Orang itu memukul dan mukul. Nah, ini ketaatan. Jadi ini ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan soal konteksnya untuk mukul, bukan ya. Jadi konteks ini ketaatan. Jadi kalau ketaatan, mari kita nih banyak membantu. Seperti saya tadi itu. Saya minta ampun sama Tuhan, hujan lebat. Mesin mogok, saudara ya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berjanji, Tuhan, ampun. Saya mau pulang dah. Saya mau taat. Itulah manusia. Kalau udah dapat resikonya, baru kapok bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan, baru Tuhan baik. Saya janji sama Tuhan, Tuhan, tolong hidupkan mesin Bapak. Saya mau pulang, ampun. Nah, kalau kembali sama Tuhan, firman Allah tadi bilang, aku kembali kepadamu. Benar, saudara? Begitu saya minta ampun sama Tuhan, janji pulang. Saya mau berdoa, saya bilang mau ikuti firman Tuhan. Baru sudah hebat loh Tuhan itu. Ya, dahsyat. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dahsyat. Langsung saya talk saya starter hidup, saudara. Pulang, saudara, jangan bandel lagi. Kau bandel, habis saya. Maka di sini kita belajar, asal kita mau bertobat kembali sama Tuhan. Tuhan itu sempurna, dia sanggup melakukan perkara besar. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Baca Lukas 1:7. Baca ayat 42, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa Tuhan tak terbatas. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Oh, puji Tuhan. Dan di sini ketaatan orang itu mukul dan taat. Sudah itu Nabi itu pergi dan beri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membubu kain pembalut pada matanya. Jadi Nabi ini tunggu raja datang. Ya. Terus berikutnya pada waktu raja lewat yang mengadukan hanya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar 1 talenta perak. Ketika hamba ini repot, sana sini orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begini jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segera ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya
dan rakyatmu ganti rakyatnya. Nah ini saudara, hukuman buat raja nubuatan. Karena sebetulnya Ben Hadad itu seharusnya saudara tidak boleh saudara seenaknya ya langsung diajak masuk, dipelihara oleh raja. Tadinya musuh berantem, Tuhan bela ya. Ternyata itu manusia suka berubah, inkonsisten, tidak suka saudara. Tuhan tidak mau. Kita harus benci dosa, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita konsekuen bilang putih, putih, jangan bertindak jadi hitam. Raja Ahab itu bertindak inkonsisten seperti contoh Raja Saul. Bilang Tuhan, Amalek semua akan dibasmi, tumpas. Ketemu Raja Agag dan kekayaan ini disimpan, saudara. Sama dengan Raja Ahab. Nggak benar, saudara. Tuhan tidak mau, saudara. Marah Tuhan. Belajar dalam hidup kita. Belajar kita nih konsekuen sama Tuhan. Konsisten. Kalau memang bertobat, bertobat. Jangan sampai nanti udah bertobat, diberkati, kembali lagi tidak bertobat, main-main dengan dosa. Nggak bisa, saudara. Pasti nanti ada hukuman. Maka dikatakan, Nabi berkata, nanti nyawa akan ganti nyawanya, rakyatmu akan ganti. 43 terakhir. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah di Samaria. Nah ini Samaria. Jadi memang ini Samaria adalah ibu kota Israel bagian utara. Kalau selatan itu Yerusalem. Ya. Jadi kembali ke Samaria dan muka marah, kesal karena Nabi itu bilang nanti ada hukuman dari Tuhan. Dia tidak terima, saudara. Tapi nanti besok akan kita lanjutkan apa yang terjadi hukuman Tuhan terhadap Raja Ahab. Di sini kita belajar tentang ketaatan, saudara. Taat, konteksnya ketaatan. Dari awal bicara ketaatan, tapi Nabi bicara ayo pukul, itu bicara ketaatan ya. Ikan itu perintah Tuhan. Artinya setiap perintah Tuhan harus kita kerjakan, saudara. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan apa sesuai dengan, dan pasti Tuhan punya rencana indah dan sempurna. Asal kita mau taat. Karena bicara keselamatan itu ketaatan, saudara. Coba kita mau buka ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 36. Orang percaya Yesus harus taat ya. Kalau orang percaya Yesus tidak taat, banyak orang Kristen cuma percaya saja, tapi tidak taat. Tidak bisa. Ini baca firman Tuhan ya. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat, nah, tolong garis bawah saudara, tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atas. Jadi artinya tidak selamat. Jadi percaya saja kalau tidak taat itu percuma. Oleh itu mari kesimpulannya harus percaya kepada Tuhan Yesus dan taat. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita mau kembali sama Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia juru selamat kita. Amin. Kembalilah. Amin. Haleluya. Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Amin. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Amin. Haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas pada pagi hari tanggal 4 Februari, kembali kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Bicara firman Tuhan pagi ini, taat, ketaatan. Milikilah sifat ketaatan, bukan sifat bandel, tapi sifat taat, karena itu yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Immanuel. Amin.